Bagaimana bisa memiliki sebuah motor listrik dengan harga yang cukup terjangkau, tetapi dengan performa yang cukup lumayan? Nah, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Polytron untuk bisa menawarkan sebuah motor listrik yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau saat ini. Mereka menawarkan motor ini dengan harga Rp20.500.000 untuk di Jakarta dan sekitarnya. Mungkin saat ini masih sama di seluruh Indonesia ya. Tetapi kalau Anda bisa menerima subsidi, berarti tinggal dipotong saja sekitar 7 jutaan, berarti 13,5 juta rupiah, motor ini bisa menjadi milik Anda. Namanya Polytron Fox R. Ini adalah produk terbaru mereka, diluncurkan di IMOS tahun lalu, sekitar bulan November, dan sekarang sudah resmi dijual. Harganya cukup menarik, tapi performanya lumayan. Dia bisa mencapai kecepatan maksimum 90 km per jam, dan jaraknya nggak main-main, 120 km. Karena baterainya cukup besar, dia punya baterai yang beratnya hampir 40 kg, dan disebutkan oleh Polytron salah satu baterai yang terbesar saat ini di Indonesia. Nah, baterainya saja itu cukup mahal. Jadi harga 20,5 juta rupiah itu tidak termasuk baterai karena baterainya sistemnya sewa. Jadi Anda dengan harga segitu, baterainya bukan milik Anda, tetapi Anda menyewa baterainya sebulan Rp200.000. Murah atau mahal? Sepertinya cukup murah karena kalau dibandingkan dengan harga baterainya sendiri itu sekitar 17 juta rupiah. Jadi kalau Anda kumpulkan 200.000 setiap bulannya itu butuh 7 tahun untuk bisa membeli baterai 17 juta rupiah. Jadi bisa jadi suatu hal yang win-win solution. Jadi Anda bisa mendapatkan baterai yang selalu segar karena dijamin oleh Polytron baterai Anda bisa dengan kondisi 85%. Minimum, karena di bawah 85% mereka akan mengganti baterainya dengan yang baru. Jadi nggak perlu khawatir baterainya upkir. Baterai ini Anda sewa dan kalau nanti performanya berkurang akan ditukar langsung oleh Polytron selama Anda menyewanya. Tapi kalau Anda ingin memiliki baterainya juga boleh sebenarnya. Jadi tinggal tambahkan lagi, tadi harganya 20 juta, tambahkan 17 juta jadi sekitar 37,5 juta rupiah. Motor ini bisa menjadi milik Anda berikut dengan baterainya. Baterainya tidak bisa dibongkar pasang dengan mudah karena Anda harus membongkar bodinya supaya bisa membawa baterai ini keluar dari motor ini. Dan baterainya berat banget. Dia mempunyai bobot 40 kg. Jadi bukan baterai yang bisa dengan mudah swappable atau bisa Anda bawa masuk ke dalam rumah, cas di dalam rumah atau di dalam kantor Anda karena berat sekali dan susah bongkarnya. Jadi kalau Anda punya motor ini, sebaiknya Anda punya steker sehingga bisa ngecas motor di garasi rumah. Kita akan bahas motor ini, detailnya mungkin kita pernah bahas sebelumnya di video sebelumnya, tapi itu adalah prototipe motornya dan ini yang sudah dijual resmi. Ada sedikit perbedaan, kita akan bahas apa saja yang berubah di motor ini. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Produk jadi dari Polytron Fox R ini memang secara dimensi, secara desain itu tidak berubah dengan prototipnya. Jadi kalau kita lihat bodinya, lampunya, lampu belakang juga, bannya, suspensinya semua sama saja. Semua lampunya sudah pakai LED baik di depan dan di belakang. Kita putar kunci kontak on, dia nyala semua di depan dan di belakang LED, tapi ada tombol saklar ya untuk mengaktifkan lampunya karena ini belum automatic headlamp on. Lalu bannya juga sama dengan yang prototipe, dia pakai ban 13 inci depan dan belakang. Peleknya lebarnya 3,5 inci depan dan belakang, tapi bannya agak beda dari depan dan belakang walaupun sama dengan prototipnya ya. Di depan 110 profil 70 ring 13, di belakang 130 mm profil 70 ring 13. Jadi secara tampilan motor ini
lumayan gendut dan kekar di bagian kaki-kakinya. Suspensi teleskopik di depan dibantu dengan shockbreaker ganda di belakang, jadi motor ini harusnya punya pengendalian yang cukup enak, karena waktu itu kita pakai di parkiran aja, kita akan bisa berkesempatan pakai motor ini harian, bagaimana rasanya nanti. Rem juga cukup oke karena sama-sama pakai cakram ya, di depan itu satu cakram, di sebelah kanan kelihatan, sementara di belakang juga ada cakram di sebelah kanan. Lengan ayunnya panjang dari belakang sini dan dia ternyata pivot pointnya ada di depan sini, jadi panjang sekali. Bodi sih sama saja, jok juga sama, semua sama. Decknya terasa cukup tinggi karena mungkin baterainya ada di situ, jadi kalau Anda duduk berasanya agak jongkok ya. Rata-rata motor listrik mungkin saat ini di Indonesia memang seperti ini karakternya. Terus buat pembonceng ada footstep di sini. Ya oke lah. Nah, stang masih sama semua, tapi ada sedikit perbedaan di bagian tombol-tombolnya. Karena waktu itu di sebelah kanan sini ada tombol klakson juga, sekarang tidak ada. Jadi hanya ada tombol mode, di sini ada mode sport dan drive. Itu membedakan kecepatan, karena kalau di mode D Anda hanya bisa mengamankan kecepatan sampai 60 km per jam, lalu di mode S bisa sampai 90 km per jam. Lalu yang sedikit beda lagi adalah remote-nya, karena remote-nya sekarang hitam semua ya. Waktu itu ada warna putih-putih atau silvernya. Ini ada tombol 3, ada tombol alarm hidup, alarm mati, dan ini tombol bike finder. Jadi kalau Anda lupa parkir di mana, bisa. Tombol-tombolnya sama semua, lalu di sini kita lihat speedometernya begitu dikunci kontak putar on, dia akan langsung aktif. Kalau terlihat tulisan lock di situ berarti dia terkunci sistemnya, jadi pencet alarm di sini, maka kelihatan tampilannya ada P di situ, berarti mode parkir masih ya. Kalau mau jalan, pencet tombol P di sebelah kiri sehingga dia siap ready. Kalau standar samping masih turun, dia ada indikator juga di sebelah kanan, jadi semuanya ada indikatornya di sini, indikator sen seperti biasa. Sennya masih model geser, bukan yang ditekan-tekan buat mengembalikan ya. Terus dia modelnya juga pada saat Anda ngegas nggak bisa sambil ngerem, karena kalau Anda ngegas sambil ngerem, setiap Anda ngerem ada tanda di sini, tanda seru, jadi ada indikatornya, itu ada cut off tenaga, jadi agak hati-hati buat Anda yang belum biasa, terutama pada saat putar balik ya, harus hati-hati. Terus ada indikator di sini, ada kecepatan seperti biasa, ada level baterai, terus di bawahnya ada odometer dan trip meter. Nah, trip meter ini dia tidak ada tombolnya, jadi otomatis trip meter akan mereset setiap Anda mematikan motor. Begitu mati, nyala lagi, dia otomatis reset menjadi 0. Oke, itu aja bedanya tadi sama yang prototype. Ada tombol di sebelah kanan ini yang beda. Terus ada perbedaan juga di remote-nya. Lalu bagaimana rasanya motor ini? Karena dia termasuk motor yang cukup kencang. Dia pakai dinamo 3 kW di belakang, jadi dinamonya hub motor. Lalu baterainya yang seperti saya bilang tadi itu juga besar sekali. Dia main di 72 volt, 52 ampere hour, berarti sekitar 3,7 kWh. Jadi satu kali pengecasan motor ini itu butuh 3,7 kW. Itu sekitar, kalau dirupiahkan ya, dikali 1.400 berarti ya mungkin sekitar Rp5.000 untuk mengecas motor ini sampai full. Bisa jalan 120 kilo. Nggak usah berlama-lama, kita langsung cobain aja. Ini adalah posisi duduk saya. Kita ulangi ya. Karena tadi masih di standar tengah dan saya rasa motor ini cukup rendah buat rata-rata postur orang Indonesia. Harusnya Anda tidak bermasalah naik motor ini. Dan dia punya deck yang cukup tinggi seperti saya bilang tadi. Sementara ada posisi di sini untuk ya agak-agak bergaya maxi. Oke, sekarang kita akan putar-putar dan merasakan bagaimana impresi riding motor ini. Let's go! Sebelum kita jalan, kita lihat dulu aplikasi di handphone saya. Jadi Polytron ini sudah punya aplikasinya dan kita lihat apa aja yang ada di sini. Dia kelihatan ada motornya, terus ada odometer, terus bisa lihat begitu kunci kontak on, Anda bisa lihat temperatur di motor, inverter dan baterai.
Ada modenya, kalau kita ganti modenya harusnya dia ganti juga ya di sini ya. Oh, tapi ini lagi mode drive aja. Baterainya tersisa 98% dan di sini juga 98%. Masih ada 124 km lagi bisa jalan. Terus di sini Anda bisa melihat payments. Jadi kalau mau sewa baterai di sini ada pemberitahuannya, di total billingnya juga ada di sini. Terus ada profile dan segala macam. Lalu Anda bisa tahu posisi motor ada di mana. Anda bisa pilih, buka pakai misalnya Google Maps. Jadi langsung kelihatan di sini motornya ada di mana. Oke? Jadi aplikasinya akan dikembangkan terus oleh Polytron. Sekarang kita akan jalan. Let's go! Ya oke, kita mulai jalan nih naik Polytron Fox R ini. Dan kalau kita lihat duduknya ya, terus kita rasain duduk di atas Fox R ini, rasanya apa ya, dia tidak terlalu tinggi joknya, oke, tapi decknya ternyata cukup tinggi ya. Dia ini juga mungkin salah satu kritik kami untuk produsen-produsen motor listrik di Indonesia. Tolong perhatikan deck ini, karena kita duduknya jadi seperti jongkok gitu loh. Jadi segitiga berkendaranya tuh membuat kita ya beneran seperti jongkok di atas motor. Dan kalau Anda tinggi seperti saya, tinggi saya 185 cm, Anda akan merasakan posisi setang itu jadi sangat dekat dengan lutut. Nah, jadi bayangkan kalau untuk belok-belok di tempat sempit ya kayak tadi itu barusan tuh, kita mesti nyelip-nyelip. Ini lihat di sebelah kanan saya, di belok sedikit saja sudah mentok dengan dengkul. Jadi lutut saya akrab sekali dengan grip gas. Mau posisinya seperti apapun ya, karena ini kan panjang ya decknya, jadi posisi kaki bisa agak maju, bisa agak mundur. Kalau agak mundur malah justru lebih jongkok lagi, lebih menekuk lagi kakinya. Mau agak maju seperti gaya-gaya Maxi, tapi tetap masih nggak nyampe 1 jengkal ya, sekitar 4 jari jaraknya dari lutut saya ke grip gas. Dan itu agak-agak apa ya, kurang nyaman menurut saya buat harian. Kita sambil nunggu kereta ya Mas Bro. Dan itu sih impresi pertama pada saat naik Fox R ini ya. Dan joknya lumayan akomodatif. Dia tidak lebar tapi tidak sempit juga, jadi cukup lah enak. Dan busanya juga cukup empuk, jadi cukup oke lah buat harian. Saya memang agak-agak apa ya, soal impresi riding ini sangat concern dengan deck yang sangat tinggi ini. Memang dia harus diakui dia punya baterai yang sangat besar dan ditaruh di bawah deck ini, tapi mungkin bisa dirancang lagi konstruksinya supaya decknya ini tidak setinggi ini ya. Kalau kemarin kita nyobain waktu dia masih jadi prototype, dan ternyata begitu sudah jadi produk jadi untuk dijual ke masyarakat, ya jadinya mungkin nggak jauh beda. Tapi ada satu lagi model dari Polytron yang waktu itu juga prototype, yaitu Polytron T-Rex. Nah itu bentuknya maxi scooter banget. Nah itu enak tuh ininya, posisi duduknya itu harus kita acungi jempol. Nah posisi setang oke menurut saya kalau dia decknya, lagi-lagi decknya rendah. Kalau decknya tinggi seperti ini jadi kurang nyaman duduknya, dan lebih cepat pegal di pantat karena hamstring Anda kayak ketarik kalau duduk, apalagi kalau Anda setinggi saya. Ya apalagi kalau kena speed trap seperti ini dan apa ya, lobang-lobang, wow, berasa lagi ketariknya di pantat ya. Lalu dia ternyata Polytron menyebutkan kalau dia membuat speedometer ini sendiri, jadi ini in-house, dirancang oleh mereka.
Mungkin karena Polytron adalah sebuah perusahaan elektronik ya, jadi dia bisa merancang sendiri tampilan speedometer ini. Speedometernya LCD negatif dan cukup informatif ya. Kalau siang-siang gini nggak silau tampilannya dan cukup terang ternyata. Jadi kita perlu apresiasi Polytron membuat tampilan ini yang bentuknya jadi lebih dinamis dan cukup informatif, dan ternyata bisa dia terhubung dengan aplikasi, dan sistemnya ini dari seluruh sistem motor ini dia punya GPS tracking yang bisa dipantau terus oleh kantor pusat Polytron. Jadi kalau ada apa-apa Anda tinggal telepon aja, motor saya di mana ya gitu. Misalnya lupa gitu, amit-amit lupa naruh di mana, atau amit-amit lagi diambil sama orang gitu ya, Anda bisa tahu secara real time posisi ini motor ini ada di mana. Anda tinggal telepon ke Polytron atau bisa melalui aplikasi yang udah saya tunjukkan tadi itu. Lalu secara suspensi, motor ini punya bantingan yang cukup empuk, enak, harus diakui ya. Terus dia bannya juga lebar. Nanti kita cobain untuk belok-belok di kecepatan tinggi, karena buat kecepatan rendah motor ini belum terasa kestabilannya. Nah, itu tadi ketemu lubang nih. Nah, pada saat ketemu lubang memang suspensinya cukup empuk ya, tapi nggak tahu apakah karena motor ini ringan jadi enak ternyata ya buat belok seperti itu tadi ya. Masih terkontrol dengan baik. Nah, motor ini karena ringan dan ini adalah motor listrik, jadi semua panca indera Anda tuh lebih sensitif karena tidak ada deru mesin, tidak ada getaran, jadi nggak ada suara knalpot. Jadi semua getaran halus atau apa namanya, ya kayak itu tadi ya, getaran di motor ini terasa banget dan terdengar banget gitu loh. Jadi kerasa mungkin ada sedikit kurang kencang di sini, ada kendor di sini, itu berasa banget. Padahal ini motor baru, dia memang sudah pernah dipakai, jadi odometernya 1800 kilo, dan ini sudah mulai ada menunjukkan getaran-getaran, dan ada bunyi-bunyi agak-agak tikus-tikus kecil di belakang gitu ya, cicit gitu. Sudah mulai ada bunyi-bunyi seperti itu. Nah, itu dia tuh, cicit, cicit. Mungkin kalau ada dengar di mic, tapi kalau enggak itu yang barusan saya rasakan. Jadi buat harian motor ini enak sekali sebenarnya ya. Kalau dia bisa dapat posisi kaki, mungkin beda 10 cm aja lebih turun dari ini, itu luar biasa, itu enak banget. Dan tenaga, nah tenaga dia cukup enak, mengingat dia punya 2 riding mode, 1D, 1S. Dan kalau di D kemarin kita cobain, dia pada saat diam dia bisa mentok di sekitar 60 km per jam. Kalau di S menjadi sekitar 90 km per jam. Nah, nanti setelah ini bagaimana rasanya. Ini sekarang kita lagi pakai D, kita coba pakai S untuk menyalip ya. Oh, buat menyalip pun oke lah, masih bisa ngikutin motor di depan. Wah, itu ada Mio 110 cc, di depan ada Vario 125 cc, dan kita masih bisa nyalip seperti ini. Oh, enak sekali. Buat nikung-nikung gitu juga enak tadi, sekitar 50-60 km per jam. Nah, kalau Anda dengar barusan ada suara ber. Itu ada sesuatu di dalam situ. Walaupun depan sini ada kantong, kita nggak bawa apa-apa di sini, jadi nggak ada barang di sini ya. Sudah mulai kedengaran ada getaran. Oke, sekarang kita cari jalan yang lebih lengang supaya bisa merasakan tarikannya seperti apa. Wow, enak banget menikungnya. Iya. Ya, handlingnya oke lah, karena bannya lebar ya, jadi buat
belok-belok miring-miring motor ini memang ternyata menyenangkan. Apalagi suspensinya ternyata cukup adaptif dia terhadap kecepatan tinggi. Jadi pada saat belok-belok pun dia lumayan stabil. Terutama kalau jalannya lumayan halus. Kalau dia agak-agak keriting baru agak berasa. Ya seperti biasalah. Kalau mungkin kemampuan damping shock breakernya, jadi reboundnya tidak terlalu bagus seperti dampingnya. Jadi agak-agak wobble, terus ketemu lubang gerak gitu, agak pindah sedikit. Ya it's okay. Lagian kita kan nggak pakai motor ini untuk kebut-kebutan. Tapi motor ini buat harian ya, surprisingly cukup mengagetkan karena tenaganya cukup ada gitu. Jadi buat nyalip-nyalip seperti ini nih ada dorongannya, ada enak gitu. Jadi nggak yang di luar dugaan. Tadinya ada terus tiba-tiba ngempos gitu ya. Ini ada terus dorongannya. Motor 3 kW-nya memang nggak bohong sih. Dan Anda nggak yang model khawatir dengan baterai kalau di betot-betot terus begini, karena baterainya gede banget. Walaupun baterainya cuma 1, tapi dia kapasitasnya besar sekali ya, 3,7 kW itu gede banget. Wow, enak. Jadi buat lari akselerasi antara 40 sampai 60 itu rasanya cukup effortless. Walaupun Anda harus buka open full throttle, tapi no problem, rasanya enak. Nah, sekarang ketemu jalan lurus nih, kita coba speednya. Sekarang masih di mode D. Jadi dia kalau di mode D saya sudah full throttle ini, dia cut off di 60, 61, 62, 61, stay di 61 km per jam. Lalu kita coba mode S. Oke. Tarikannya nambah. Sayangnya ada tanjakan. Ini udah 83, 84. Bisa terus. Oke, turunan. 91, 92, 93, 95, 97 km per jam setelah turunan. Ya, sudah berhenti di 97 teman-teman semua. Tarikannya spontan ya, oke. Tapi nggak yang mengagetkan gitu loh. Cukup lah buat narik-narik, buat nyalip gitu ya. Tapi memang tidak yang luar biasa kencang gitu. Cukup ini sih, lebih cukup nih dari kebutuhan kita untuk berkendara harian. Karena nggak setiap saat kita bisa ketemu jalan lengang seperti ini kan. Nah, bagaimana kalau kita berkendara malam? Bagaimana dengan pancaran lampunya? Kita tunggu beberapa saat lagi sebelum matahari tenggelam. Sambil menunggu sore, kita lanjutkan jalan-jalan dan lumayan jauh jalannya, termasuk ketemu tanjakan. Motor ini cukup jago buat nanjak ya, jadi walaupun stop and go di tanjakan juga motor ini masih bisa melahap tanjakan dengan baik. Motornya kencang juga bisa nyalip-nyalip dengan enak, jadi nggak perlu takut buat nyalip-nyalip mobil pada saat macet maupun mau nyalip di jalan yang kecil. Itu masih oke-oke saja. Top speed juga 90 km per jam bisa kita dapat dengan mudah. Jadi buat riding harian motor ini rasanya cukup baik tenaganya dan torsinya. Nggak terasa kita sudah jalan sekitar 44 km dan ternyata baterai masih tersisa sekitar 56%. Jadi dengan gaya riding normal harian yang agak-agak kasar bawahnya dan agak-agak agresif, ternyata baterainya masih cukup panjang, jadi masih sisa 50%. Harusnya sih buat riding normal 100 km dengan mudah bisa tercapai. Nah, hari sudah mulai malam, kita akan coba lampunya seperti apa. Ternyata lampunya cukup terang ya, karena semua sudah full LED di depan dan dia bisa menerangi jalan dengan baik. Namun kalau kita lihat di depan,
adanya plat nomor di bawah, di atas spakbor depan itu ternyata sedikit menutup cahaya lampu, sehingga pada saat ketemu polis tidur atau lubang dia jadi kelihatan kedip-kedip ya, padahal itu sebenarnya gerakan plat nomor yang naik turun, jadi sedikit menutupi cahaya lampu terutama di bagian bawah. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Itu tadi adalah rasa kita pada saat naiki motor ini, impresi ridingnya seperti apa, Anda sudah tahu semua. Yang kita suka adalah motor ini tenaganya cukup enak, jadi buat nyalip-nyalip nggak takut, karena respon throttle-nya oke, dan ternyata begitu kita coba ya, tadi begitu baru jalan saja responnya cukup halus, nggak ngentak, jadi nggak bikin kaget. Harus diapresiasi insinyur-insinyur dari Polytron bisa membuat motor ini enak riding impressionnya. Jadi pada saat macet bisa ya tetap halus ya. Walaupun jujur ya, kami kurang suka dengan fitur rem ini. Jadi cut off switch-nya. Bagaimana Anda? Apakah Anda juga setuju dengan kami atau mungkin sudah terbiasa dengan gaya motor listrik yang demikian? Ya it's okay, no problem. Tapi itu menjadi salah satu cara ya untuk adaptasi, karena kalau motor bensin kan tidak begitu. Kalau motor listrik ternyata ada fitur ini. Jadi ada beberapa motor listrik yang tidak menggunakan fitur ini, tapi motor ini tetap dipakai fitur cut off switch-nya di fitur rem dan kiri dan kanan. Lalu yang kami kurang suka sebenarnya, mungkin karena ini motor listrik ya, jadi semua indera kita, baik indera perasa maupun pendengaran itu jauh lebih sensitif karena nggak ada deru mesin, nggak ada suara knalpot, dan nggak ada getaran. Jadi semua getaran yang ada di motor ini jadi terasa. Memang harus diakui perlu improvement lagi di body yang mungkin lebih lebih padat lagi, lebih kokoh lagi. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih juga yang sudah subscribe ke Autorider, silahkan subscribe jika Anda belum. Dan main-main juga ke website kami www.autorider.com. Di sana ada banyak berita mengenai sepeda motor terbaru di Indonesia maupun di dunia. Main-main juga ke sosial media kami di @autorider.com, baik Instagram maupun TikTok. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!